Riwayat singkat Bruder Artemides Zati. Masa muda. Artemides Zati lahir di Barreto, Reggio Emilia di Italia pada tanggal 12 Oktober 1880 dari pasangan Luigi Zati dan Albina Vecchi. Dia memiliki beberapa saudara kandung, 3 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Sejak kecil ia sudah terbiasa bekerja dan berkorban. Sudah pada saat dia berusia 9 tahun, dia mendapatkan uang sebagai pekerja upahan. Pada tahun 1897, ketika Artemide berusia 17 tahun, keluarganya beremigrasi dari Reggio Emilia untuk bergabung dengan paman Artemide yang memiliki pekerjaan bagus di Bahia Blanca, Argentina. Di sana mereka menemukan pekerjaan tetap dan mata pencaharian. Dalam kehidupan barunya di Argentina, Artemide bekerja di hotel dan kemudian di pabrik batu bata. Panggilan Salesian. Dia terinspirasi oleh kehidupan Don Bosco dan oleh para imam Salesian dan merasa terpanggil untuk mengikutinya. Pada tahun 1900, ketika dia berusia 19 tahun, para Salesian menerimanya sebagai calon pastor. Tetapi dia mengalami kesulitan besar dengan studinya karena dia telah meninggalkan sekolah dasar jauh sebelumnya. Selanjutnya, pada masa novisiat, Artemide terkena serangan TBC yang parah dari merawat seorang pastor muda yang sakit TBC juga. Pada tahun 1902, Artemide terpaksa meninggalkan rumah studi untuk mencari udara segar di Viedma, sebuah kota yang terletak tinggi di Andes. Dia tidak menyadari bahwa Viedma akan menjadi tempat tinggalnya selama sisa hidupnya. Selain iklim yang sehat di Viedma, ada sebuah rumah sakit dan apotek yang terhubung dengan Kolese Salesian yang dijalankan oleh Pastor Evaristo Garrone, seorang imam dan dokter yang cukup dikenal karena caranya menjalani kedokterannya. Di bawah bimbingan Pastor Garrone, Artemide berjanji kepada Bunda Maria penolong umat Kristiani bahwa jika dia mendapatkan kesembuhan melalui perantaraannya, dia akan melayani orang miskin yang sakit selama sisa hidupnya. Setelah sembuh, ia segera melanjutkan pembinaannya sebagai Bruder Religius Salesian. Pada tahun 1908, ia mengikrarkan kaul pertamanya dan memulai misinya bersama Pastor Garrone. Ketika Pastor Garrone meninggal pada tahun 1911, Artemide ditugaskan di apotek dan rumah sakit. Dia adalah seorang apoteker terlatih, perawat, asisten ruang operasi, serta cukup pandai dalam hal keuangan dan urusan personalnya. Dia melanjutkan sistem Pastor Garrone. Dia yang memiliki sedikit membayar sedikit, dan dia yang tidak punya apa-apa tidak perlu membayar apa-apa. Hari yang biasa dalam kehidupan Bruder Zati demikian. Pada 4.30 dia sudah bangun, meditasi, misa, mengunjungi semua orang sakit. Kemudian dengan sepedanya dia akan pergi mengunjungi orang sakit di sekitar kota. Setelah makan siang, dia menganimasi rekreasi dengan para pasien yang sedang pulih. Dari jam 2 siang sampai jam 6 sore, dia akan mengunjungi orang-orang di rumah sakit lagi, serta orang-orang di luar. Sampai jam 8 malam, dia akan bekerja di apotek, lalu kembali ke rumah sakit lagi. Sampai jam 11 malam, dia akan baca-baca buku kedokteran dan akhirnya bacaan rohani. Kemudian dia akan beristirahat, tetapi selalu tersedia bagi siapa saja yang akan meminta bantuan. Dalam menjalankan rumah sakit, Artemide juga bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan dan kemurahan hati orang-orang. Dalam 40 tahun pengabdiannya, ia menemukan dalam kehidupan religiusnya melalui jadwal rutin doa dan kehidupan komunitasnya, rahasia menyeimbangkan tugas sehari-hari mengelola rumah sakit dan apotek, merawat pasien di dalam dan di luar rumah sakit.
Terlepas dari tuntutan orang sakit dan kebutuhan rumah sakit, Artemide dikenal karena kegembiraan salesiannya, tanda kekudusan bagi orang-orang di sekitarnya. Dia bukan hanya pemberi obat, dia sendiri menjadi obat bagi orang lain dengan kehadirannya, lagu-lagunya, suaranya. Hidup cinta dan semangat pengorbanan. Artemides Zati mencintai para pasiennya dengan cara yang sangat menyentuh. Dia sungguh melihat Yesus sendiri di dalam mereka, sehingga ketika dia mencari baju untuk anak-anak yang baru datang, dia akan berkata, "Suster, apakah suster punya baju untuk Yesus yang berusia 12 tahun?" Setia pada semangat Salesian dan semboyan yang diwariskan oleh Don Bosco kepada anak-anaknya, kerja dan penguasaan diri, ia melakukan aktivitas yang luar biasa dengan kesiapan jiwa, dengan semangat pengorbanan yang gagah, dan sama sekali tak memikirkan kepentingan pribadi, bahkan tak pernah memikirkan berlibur atau istirahat. Dia adalah pria yang sangat mudah untuk dihadapi, dengan sifat mudah bersimpati dan dengan senang hati menghabiskan waktu berbicara dengan orang-orang sederhana. Di atas segalanya, dia adalah seorang hamba Tuhan yang kebaikannya terpancar. Seorang dokter di rumah sakit yang agak tidak percaya berkata, "Ketika saya melihat Bruder Zati, ketidakpercayaan saya goyah." Dan yang lainnya berseru, "Saya mulai percaya pada Tuhan sejak bertemu dengan Bruder Zati." Hari-hari terakhir. Pada bulan Juli 1950, setelah jatuh dari tangga yang dia panjat untuk naik ke atap untuk memperbaiki tangki air yang bocor, Artemide terpaksa mengambil masa istirahat dan pemulihan. Setelah beberapa bulan, dokter mendiagnosis warna kulit livernya sebagai kanker hati yang serius. Namun dia terus menjalankan misinya selama 1 tahun lagi sampai setelah secara heroik menerima penderitaannya. Dia meninggal pada tanggal 15 Maret 1951 dalam kesadaran penuh, dikelilingi oleh kasih sayang dan rasa terima kasih dari seluruh penduduk. Bruder Artemides Zati menjalani apa yang dikatakan Don Bosco kepada para Salesian pertama yang berangkat ke Amerika. Jagalah secara khusus orang sakit, anak-anak, orang tua, orang miskin, dan kalian akan menerima berkat Tuhan dan rasa hormat dari orang-orang di sekitar kalian. Sambil kita bersukacita atas anugerah seorang santo yang baru dalam keluarga kita, marilah kita bertekad untuk meneladani putra sejati Don Bosco ini dan menyerahkan diri kita kepada misi kita tanpa syarat dan dengan kemurahan hati total.